Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di WSK Podcast, podcast inspiratif yang selalu hadir dengan pembahasan yang sangat menarik, mengedukasi dan juga relevan untuk kita semua. Saya Natasha Rizky yang biasa disapa dengan Caca. Hari ini saya akan menemani kalian semua dalam diskusi kita, sepanjang diskusi kita hari ini. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan ngobrol santai nih dengan topik kita yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu keterbukaan informasi di era digital. Nah teman-teman semua, coba teman-teman bayangkan, sekarang ini informasi dari berbagai belahan dunia bisa sampai ke tangan kita dalam hitungan detik. Luar biasa sekali bukan? Tapi di balik kemudahan itu, ada banyak pertanyaan yang muncul. Apakah semua informasi yang kita terima benar adanya? Dan apa saja tantangan yang muncul? Nah teman-teman semua, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya hari ini tidak sendiri. Kita kedatangan tamu spesial yang sudah sangat paham seluk-beluk keterbukaan informasi. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Informasi yang sehari-hari punya peran besar menjaga transparansi negeri ini. Nah teman-teman, siap-siap ya, karena kita bakalan ngupas tuntas nih bagaimana peluang, tantangan, dan juga langkah konkret menghadapi era transparansi digital. Nah teman-teman, baik langsung saja kita menyapa tamu kita hari ini. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Selamat datang Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Bapak sudah bisa berhadir di podcast hari ini dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak. Terima kasih juga. Ya Bapak. Pak sebenarnya boleh Pak Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu Pak kepada teman-teman WSK Podcast kita hari ini. Kawan-kawan podcast, saya Arya Sandi Yuda, bertugas di Komisi Informasi Pusat sebagai Wakil Ketua. Baik Pak. Jadi Bapak, sebelum kita memulai diskusi kita nih Pak, ada sedikit yang ingin Caca tanyakan Pak. Bisa Bapak cerita sedikit Pak, apa sih sebenarnya tugas utama Komisi Informasi dan bagaimana peran Bapak dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan sebagaimana mestinya Pak? Di Komisi Informasi Pusat, Iya, kita bertugas landasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tugas utamanya kamilah yang membuat pedoman untuk melakukan layanan informasi baik di pemerintahan dan atau badan publik. Badan publik itu mungkin bisa disebut diantaranya ada BUMN, lalu kemudian ada perguruan tinggi negeri, ada juga badan-badan non-kementerian. Dan tugas kedua selain membuat pedoman, tentunya kita melakukan tugas menyelesaikan sengketa informasi ketika ada permohonan yang tidak direspon secara memuaskan. Jadi permohonan itu maksudnya masyarakat baik individu ataupun kelompok, kalau ada permohonan informasi ke pemerintah dan atau badan publik lalu direspon tidak memuaskan, muaranya nanti ada penyelesaian sengketa informasi yang akan dilaksanakan oleh Majelis Komisioner yang di Komisi Informasi Pusat itu kita ada 7 orang. Jadi kami hari-hari sebagai hakim, quote unquote, sebagai hakim sengketa informasi. Sederhananya seperti itu. Jadi ada pedomannya, kita memonitor bagaimana implementasinya, mengevaluasi, memberikan rapor. Lalu kemudian kalau ada ketidakpuasan dari masyarakat, baik individu ataupun kelompok, silakan untuk menggunakan hak mereka menyelesaikan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Kami kerjanya juga di support oleh tim ahli dan secara kolegial kita se-Indonesia termasuk ada di Komisi Informasi Aceh, di seluruh provinsi kita ada Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di tingkat provinsi, juga memberikan edukasi, advokasi untuk level provinsi ke seluruh pemerintah dan badan publik yang ada. Baik Pak, luar biasa Pak ya perannya. Kalau bicara soal digitalisasi nih Pak, pasti membawa perubahan besar dalam akses informasi Pak kan? Menurut Bapak nih, sejauh mana dampak digitalisasi ini Pak, baik untuk pemerintah maupun masyarakat nih Pak? Kalau dilihat kan sebenarnya digitalisasi itu satu dari 3 tantangan global. Iya Pak. Selain soal demokrasi dan demografi. Jadi ada 3D. Digitalisasi, demografi, dalam arti ledakan penduduk, bagaimana kita mengantisipasi dan
mengelola bonus tersebut. Lalu kemudian ada demokrasi, yang kebetulan Indonesia memilih tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang di situ ada ruh soal keterbukaan informasi publik. Nah, ketiga ini sebenarnya saling terkait. Di digitalisasi kita bertemu dengan bonus demografi yang ada, anak muda yang digitally savvy gitu ya, generasi muda yang lebih melek dan savvy dalam arti dia paham, dia pengguna aktif, itu bertemu dengan demokrasi. Jadi tiga hal ini sebenarnya saling dukung kalau dikelola dengan baik. Jadi datangnya digitalisasi, lalu kemudian demokratisasi kita yang sudah sampai pada tahap mendorong pemerintah menjadi pemerintahan terbuka dalam arti open government, bertemu dengan demografi yang kian aktif, yang dalam nomenklaturnya Undang-Undang 14 2008, mereka lah bahan bakar utama atau darah segar dari keterbukaan informasi. Jadi bertemu tuh semuanya, Caca. Jadi kalau kita lihat, kalau bisa dibilang ini adalah momentum paling matang dalam keterbukaan informasi publik kita. Terlebih secara kematangan demokrasi prosedural, kita sudah masuk periode yang kesekian kali melaksanakan pemilihan langsung untuk presiden, legislatif, kepala daerah. Jadi ini bertemu ketiganya secara baik, dan ini adalah momentum pematangan yang sangat baik gitu. Baik Pak, tadi berarti digitalisasi ini memang besar banget Pak ya dampaknya. Tapi kan nggak bisa dimungkiri Pak, di balik peluang pasti ada tantangan ya Pak ya. Jadi bagaimana nih Pak, pertanyaan Caca menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar Pak yang dihadapi dalam mendorong keterbukaan informasi di era digital ini Pak? Tantangannya itu ada dalam aspek struktural, Iya Pak. ada aspek kultural, ada aspek personal. Kalau dilihat dari aspek struktural, sebenarnya bagaimana sistem birokrasi kita, badan publik itu adjust terhadap perkembangan digital yang ada. Kalau kita lihat misalnya bagaimana setiap badan publik itu menggunakan digital secara optimal sebagai instrumen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat secara informasi. Jadi layanan terbaik informasi itu hanya bisa dilakukan kalau ada inovasi-inovasi digital. Iya benar Pak. Strukturalnya seperti itu. Lalu secara kultural sebenarnya berkaitan dengan tadi komposisi demografis kita. Secara kultur mungkin kelompok usia yang lebih muda atau yang baru aktif sebagai satu angkatan kerja itu kan baru masuk. Iya. Lalu kemudian dia harus beradaptasi dengan kelompok, misalnya kalau dalam bahasa pemerintahan ada birokrasi yang generasinya lebih dahulu. Nah, kelompok usia inilah yang kemudian harus saling berkomunikasi, melakukan kolaborasi, juga komunikasi internal di setiap badan publik secara baik. Jadi generasi muda misalnya seperti Caca gitu kan di USK, Universitas Syakuala, bertemu dengan pimpinan-pimpinan birokrat yang sudah menjadi generasi pendahulu. Dia punya kematangan intuitif, kematangan pengalaman, kematangan pengetahuan, itu bertemu dengan yang secara nature dia digitally savvy. Dia punya keakraban dengan dunia digital. Nah, ini secara kultur tidak boleh terjadi shock, culture shock, atau juga culture gap. Jadi itu tantangannya. Lalu secara personal, sebenarnya kita tidak bisa serta-merta mengharapkan seluruh orang yang ada di level top atau middle management itu mengenal secara langsung digital atau menguasai secara pengetahuan ataupun pengalaman. Tapi yang terpenting dia secara generik, dia secara umum, dia punya keinginan atau komitmen menggunakan generasi muda, memperkuat timnya, begitu. Lalu kemudian secara nature dia harus melakukan percepatan pematangan terhadap pengetahuan dunia digital. Bahasanya seperti accelerate maturity, pendewasaan yang akseleratif di generasi pendahulu atau generasi yang sudah matang pengetahuan, pengalaman, lalu kemudian dia melihat peluang-peluang digital sebagai instrumen layanan informasi secara lebih baik. Nanti kalau ketemu
jalan untuk 3 hal ini, kultural, struktural maupun personal, maka akan jadi tuh satu menu yang kompositnya bagus untuk sangat solutif gitu, baik secara komposisi SDM, kompetensi, lalu kemudian outcome produk-produknya juga jadi lebih kreatif dan lebih inovatif begitu. Begitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak tadi atas penjelasan Bapak. Mungkin teman-teman kita udah dapat sedikit infonya Pak terkait tantangan yang tadi.